tingkat Kecamatan Purwosari. Adapun susunan acara yang akan dikedepankan pada pagi hari ini, di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari Bapak Camat Purwosari, kemudian yang ketiga sambutan Fasilitator Kecamatan Purwosari, kemudian yang keempat diskusi perencanaan musrembang lintas peran, terutama untuk menentukan skala prioritas, dan yang terakhir kelima adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan arahan Camat Purwosari kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Suparman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa la ilaha illa Allah. Rabbi sholli sholli wa sallim ala nabiyyina Bapak Ibu dapat hadir dari undangan kami di Pramesrembang Semarang, Kecamatan Purwosari, kabar rahmatnya Ustaz fasilitator dari tingkat Kota Tasikmalaya untuk pembimbing kita di Musrembang Kecamatan Purwosari. Terima kasih yang kedua kalinya di Musrembang hadir. Yang hadir ini semua tokoh RT, Konsil, terus ketertiban di pertaniannya, pendidikannya. Dari Pramuka hadir, PGRI Pramuka kita undang. Jadi sektoral ini sebagai informasi Pak Kapolres dan saya Pramusrembang. Jadi yang kemarin pelaksanaan Pramusrembang kita untuk menindaklanjuti hasil musrembang tingkat kelurahan ini sampai dengan saat ini pun inputting datanya kesulitan kita. Di musrembang itu mudah-mudahan pada saat pramusrembang sudah diputuskan prioritas. Kemarin usulan kegiatan rata-rata satu kelurahan itu menyampaikan 275 sampai 300 usulan. Nah dari usulan 300 tersebut tetap kita terimanya Pak, dirapatkan ke tingkat kelurahan. Nanti ada skala prioritas, muncullah 55. Dari pemerintah kota, mudah-mudahan anggarannya dari PIK yang sudah pasti ada anggarannya kurang lebih sama dengan 2021 dikerucutkan lagi dari 55, baru muncullah 17 prioritas dari usulan kelurahan per kelurahan. Untuk pesantren sekarang dari edaran gubernur boleh dilaksanakan selama itu santrina calig di pesantren, tapi harus dengan izin gugus tugas Kemendag kayak peran ini. Alhamdulillah kita akan tapi satu titik, maka silakan dirapatkan ya hasil keputusan pimpinan bahwa pada sela. Nah sekarang mungkin dari mudah-mudahan begini, usulan kita ada kantor misalkan untuk orangnya, nanti pimpinan koordinasi dengan Pak Kadin. Jadi kita mengajukan program, contoh misalkan KMPI induknya ada di Dispora, di Dispora dapat bantuan. Misalkan di Dewan ada juga orang KMPI. Lokusnya misalkan saya program pembinaan pemuda 50 orang. Misalkan orang sudah mengajukan, batu pasti lokusnya di kita. Dan bisa melaksanakan perencanaan triwulan pertama sebagaimana yang direncanakan. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Selanjutnya kita buka kegiatan ini, mudah-mudahan saya mohon dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan tahapan musyawarah. Musyawarah ini adalah kegiatan rutinitas setiap tahun. Dan tahun ini adalah musyawarah tahun terakhir untuk pemerintahan Pak Budi dan Pak Yusuf. Pak Budi, Pak Yusuf itu akhir jabatannya 2022. Berarti sekarang itu temanya tema tinggal landas. Tinggal landas. Jadi sudah habis. Nanti tinggal pengganti Pak Wali Kotanya. Silakan mau siapa yang menjadi wali kota, nanti bikin rencana lagi. Hadirin rahimakumullah. Musyawarah ini adalah musyawarah pramusyawarah sektoral di tingkat kecamatan, dilaksanakan sebaik mungkin. Lajeng pulantara struktur keuangan APBD itu sedikit, maka engke kedasa baku pamit disulkan prioritas. Jalan vaksin oke berjalan. Kan upami begitu ada sumping we saha pangarsa dewan langsung usulkan jadinya saya nama gaduh naon data usulan. Begitu aya dewan tak ieu anu di bade diusulkeun teh gitu. Terbatas margi anggaran dikurang masalih komode ayeuna teh dampakna Covid teh kacila pisan. ASN Kota Tasikmalaya nyontohan zakat melalui Bajnas. Dipotong eta teh sanes gajina tadi TPP lah. TPP teh puas-puas. Sama 3 juta, hayang 2 juta kita puas-puas. Alhamdulillah Polres itu bagus setor ke Bajnasnya. Pamister ke Bajnas kan bisa diambil lagi kalau UPZ-nya itu 70% itu bisa mendistribusikan, 30 disimpan, 70. Nah itu. Sadayana mau misi visi kanggo kamajengan Bu Nur Sari, mudah-mudahan diakomodir sadayana ieu dina harga ikhtiar dan sadayana nu nangtoskeun mah qada jeung qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita menjaga 4 yaitu diskusi perencanaan pramusyawarah lintas sektoral Kecamatan Purwosari, di mana kita akan menentukan skala prioritas. Kepada yang terhormat Bapak Sekman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi telah kita dengarkan arahan pimpinan Pak Camat dan tadi penjelasan teknis dari fasilitator. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Musrenbang ini sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Oleh karena itu harusnya kita lebih baik dari waktu ke waktu. Kualitas kita dalam menganalisa menyusun sebuah perencanaan juga harus lebih tajam. Namun dari beberapa arahan Pak Camat, mari kita jadikan panduan bahwa Musrenbang tahun ini harus dijadikan daya dukung pencapaian Rensra Kecamatan Purwosari. Lapor untuk 1 N saja setor bekas negara itu 600.000 kan setahun 600 N 6 kali 6 30 300 3,5 miliar mudah-mudahan feedbacknya ada gitu. Untuk masa Covid hari ini keadaannya positif itu hampir 1 juta dan kami disuruh untuk mensosialisasikan langsung kepada masyarakat karena di bidang keagamaan rasanya langsung banyak. Ada 3 poin sekarang ditambah menjadi 5. Yang pertama suka memakai masker, yang kedua suka mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat selalu makan makanan enak bergizi, yang kelima selalu berdoa. Ditambah 2 lagi Pak, di depan baru 3, sekarang ditambah lagi jadi 2. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk untuk pelayanan pernikahan kepada semua pihak kami menghimbau
dalam jika ada kerumunan dalam sebuah pertikahan, kami petugas jika tidak bisa membubarkan sebagian, kami berhak untuk lari, untuk tidak masuk. Makanya kami sarankan dalam meja pertikahan itu maksimal ada 10 orang. Ini masukan aja mungkin Pak Samad, barangkali buat pengurus hari. Dari setiap musrenbang itu jarang terdengar ada penggagas atau pengusul untuk SDM, sumber daya manusia, intinya pendidikan. Pak, kalau bisa saya minta ada kesetaraan pendidikan di Kota Tasikmalaya, khususnya Kecamatan Bungsu ini, ke Dinas Pendidikan Provinsi, tinggal ada masukan di musrenbangnya saja untuk biayanya USBN kalau nggak salah ya. Letaknya itu di Ciburi Gelis. Di 2001 ini dimasukkan juga kebutuhan untuk Bungur Sari itu ada SMK dan itu SMK. Sementara SMA-nya nggak ada gitu kan. Padahal kita harus sama berpacu dengan kecamatan lain. Seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mewakili dari DPK KNPI, Pak, telah mengutar mungkin membuat tracker dapat kerja untuk KNPI dari berbagai lintas UKP yang ada di Kecamatan Bungur Sari. Bahwasanya dalam masukan usulan dalam kegiatan ditambah alasannya sekarang lagi pandemi ya Pak ya, untuk mensosialisasikan kepada pihak pemuda yang ada di Bungur Sari. Nah itu terdiri dari berbagai semua warna, dalam artian semua warna itu dari berbagai OKP atau LSM ormas yang ada di Kecamatan Bungur Sari untuk meningkatnya wawasan kebangsaan. Nah, yang itu yang kedua, mau pingpong atau tenis meja apa yang bisa di ini ya. Selaku perwakilan PKKMPI Kecamatan Bungur Sari, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh di tiap-tiap kelurahan, Pak. Tapi kami di sini mungkin tidak akan menyebutkan, sebenarnya banyak Pak usulan-usulan yang diajukan dari rekan kami penyuluh dalam muslimbang tingkat kelurahan olahraga ini. Cuman tiap-tiap kelurahan tidak semuanya bisa tercover mengenai kegiatan tersebut. Kami dari LPLI, Lembaga Penyelamatan Lingkungan, Pak, semakin mirisnya dan semakin tipisnya Pak kadar oksigen di Kota Tasikmalaya, saya mengimbau untuk pembebasan lahan Pak. Yang pertama, saya pengen bekas galian-galian saya itu Pak diaklamasi, dalam artian ditanam kembali dan penanaman kembali hasil dari galian saya Pak. Gitu aja Pak, usulan dari kami. Assalamualaikum. Lembaga Penyelamatan Lingkungan Hidup yang berada dan sekretariatnya di Bungur Sari, saya mengusulkan tentang masalah pembebasan lahan, yang mana selama ini pembebasan lahan itu anggarannya khususnya di Kota Tasikmalaya itu tersendat, dalam artian untuk tahun 2018 juga nggak ada, bahkan untuk kemarin juga ada cuma 1 miliar. Mohon kepada pihak eksekutif merealisasi anggaran-anggaran untuk pembebasan lahan. Karena ini menyangkut masalah dampak dari galian C. Seandainya tidak dibebaskan, ini masyarakat pasti akan ada pengerukan atau galian-galian C yang ilegal, gitu kan. Maka pemerintah ini harus benar-benar membebaskan lahan-lahan yang ada di Bungur Sari khususnya. Karena di Bungur Sari itu kan baru 12 yang dibebaskan sama pemerintah. Mohon untuk tahun sekarang ini ditingkatkan lagi karena lahan-lahan itu masih banyak yang mau dibebaskan, gitu kan. Dan ini untuk para pengusaha galian saya khususnya ini supaya bekas galian itu direklamasi, dalam artian ditanami pohon. Saya mengusulkan dari lembaga PLI untuk mereklamasi galian-galian C yang sudah digali oleh pengusaha-pengusaha. Nah, tanggapan dari Pak Camat sendiri bagaimana Pak barusan mungkin? Ini Pak Camat bagus merespon usulan, bahkan langsung saya juga
mendatangani langsung untuk usulan dari LPLRI untuk pembebasan lahan dan reklamasi gunung-gunung yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk sementara saat ini emang seperti apa itu Pak yang namanya gunung-gunung di wilayah Wah, ini Bungur Sari? sebagai rusak parah kan. Dalam artian banyak pengusaha sampah yang sudah digali itu kabur. Sementara kan dampak itu kan ke masyarakat. Hiji, oksigen udah nggak ada. Kedua, panas. Itu pasti. Karena tidak ada reklamasi. Gitu kan. Maka dengan adanya hasil Pramuslembang barusan saya sebagai lembaga ketua LPLH itu mengusulkan reklamasi di Bungur Sari khusus untuk galian C. Kami di sini selaku perwakilan dari KNPI PK Bungur Sari. Saya pribadi atas Bendahara Umum KNPI Kecamatan Bungur Sari, Rama Pratama Putra, dalam Pramuslembang ini mengusulkan kepada pihak pemerintah itu wajib untuk mengakomodasikan para pemuda itu supaya layak dalam sektor ekonomi. Karena di sini saya mengusulkan dengan adanya Pramuslembang ini mudah-mudahan kita bisa diterima dengan masukan-masukan yang kita gagas dan rekan-rekan semua di sini dari pihak KNPI ini untuk mengusulkan supaya tatkala kita pemuda yang ada di Bungur Sari ini ingin lebih produktif dalam usaha mikro. Dalam hal itu pemerintah tolong di sini menyepakati dalam adanya KNPI hadir di Kecamatan Bungur Sari ini supaya ingin masyarakat pemuda yang ada di Kecamatan Bungur Sari lebih produktif lagi. Emang selama ini untuk kepemudaannya seperti apa tuh Pak? Untuk kepemudaannya di sini saya menilai dari 24 OKP ini permasalahannya satu Pak, yaitu dalam sektor pandemi yang saat ini kita berlangsung ini dalam sektor ekonomi Pak. Tidak ada lagi landasan seperti ideologi, seperti apa, itu mungkin nomor 2, nomor sekian ya. Dalam hal ini saya pihak pemuda memfokuskan kepada pihak usaha mikro Pak, mungkin begitu. Kalau untuk usulan-usulan pembinaan gitu barusan mengusulkan tidak Pak? Siap mengusulkan, tapi yang pertama saya di sini mengusulkan tentang ekonomi mikro dalam kepemudaan yang ada di Bungur Sari Pak. Sebetulnya untuk Kecamatan Bungur Sari ini Pramuslembang yang kedua kalinya. Sementara yang kemarin Pramuslembang hanya dihadiri oleh Pak Lurah, kemudian dari LPM dan juga OP. Nah untuk yang sekarang yang tadi telah dilaksanakan yaitu lintas sektoral, di mana lintas sektoral alhamdulillah dari lapisan masyarakat sudah hadir dan mengajukan usulan-usulan yang skala prioritas. Yang pertama versi mereka, yang kedua kesepakatan bersama untuk membangun Kecamatan Bungur Sari. Dan alhamdulillah hadir dari semuanya yang telah diundang, hanya beberapa saja yang tidak hadir. Kebanyakannya itu kemana tuh Pak arahnya Pak? Kalau melihat usulan-usulan karena mungkin hampir tidak mengetahui ini harus kemana SKPD-nya. Dilihat formatnya SKPD-nya masih kosong. Nah kami dan tim akan melihat dulu ini pantasnya ke SKPD mana. Hanya kalau dilihat itu karena kebanyakannya contoh misalkan dari KUA. Nah sama SKPD-nya kosong, yang dibutuhkan salah satunya adalah PJU, kemudian jalan aspal baik depan ataupun belakangnya katanya. Soalnya itu sudah ada jalannya dan sudah ada hibahnya, hanya itu yang prioritas. Bahkan dikatakan sama PKUA juga, ketika misalkan ada pengantin ke sana sudah dangdang, sudah bagus, jalannya jelek, nah maka itu skala prioritas untuk KUA seperti itu misalnya. Salah satunya dari KNPI itu sifatnya adalah kepemudaan, kemudian dari yang lainnya ARWT, Porsil, kemudian yang hadir pada tadi pagi itu hampir semuanya mengusulkan bukan ke PUPR, hanya sebagian saja. Usulan yang sudah khususnya lembaga kami sampaikan, pertama usulan dari lembaga formal SMP terpadu Istiqomah, diantaranya kebutuhan ruang kelas baru yang memang semakin tahun semakin banyak muridnya, otomatis tahun sekarang saja kurang 2 ruangan kelas baru, maka kami harapkan ada dana dari pusat untuk pembangunan 2 ruang kelas baru SMP terpadu. Kedua, pembangunan pesantrenan dipadukan dengan pesantrenan. Tentu sarana prasarana pesantren, ada kobong, ada sarana air bersih yang memang belum dibangun. Kami punya sumber air khusus untuk pesantren, tetapi permasalahannya belum ada
belum ada pembangunan untuk sterilisasi air tersebut. Mudah-mudahan ada pembangunan MCK-nya, ada pembangunan juga sumber airnya dari Muslimbang saat ini. Airnya ada, pesantren punya mata air. Walaupun kemarau lama, tetapi tidak pernah airnya kekeringan. Jadi khusus untuk pesantren kita sekitar 1 kilo lah. 1 kilo dari pesantren ke mata sumber air pakai pipanisasi. Hanya permasalahannya belum dibangun untuk bagaimana menjernihkan air dan bisa layak diminum ataupun bisa layak dipakai dari sudut kebersihan. Dari sudut Pak Camat Bungur Sari alhamdulillah selalu merespon usulan demi usulan dari masyarakat. Dia selalu terbuka, siapapun yang mengusulkan bersama-sama. Bahkan ke kami juga menyuruh Pak Camat untuk mengusulkan mobil jemputan sekolah. Sebab ada siswa yang bukan santri, yang memang jaraknya agak jauh dan angkot tidak masuk. Pak Camat mengusulkan, cobalah usulkan untuk penjemputan mobil sekolah. Beliau mungkin dari Disub, dia tahu sumbernya dari Kementerian Disub itu sendiri. Nah, itu sangatlah respon sekali, sangatlah baik sekali, baik Pak Lurah, baik Pak Camat untuk mengusulkan dari berbagai elemen ke Muslimbang. Dan ini harapannya begini, semua stakeholder yang ada di atas, apakah itu Dewan, apakah itu Wali Kota, apakah itu SKPD yang lain, bisa merespon wilayah Bungur Sari. Sebab wilayah Bungur Sari adalah wilayah kecamatan terkecil, terbaru, yang memang pembangunannya sangat diharapkan untuk kemajuan kota Tasikmalaya. Apalagi andai kata melihat tata letak Bungur Sari, ada jalan Mangin, ada jalan Sisinga, apalagi nanti mungkin tol, itu akan menjadi kota yang sangat besar. Masyarakatnya harus mampu berkompetitif di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial. Sebagai program pemerintah berbagi informasi, karena sesama muslim adalah saudara kita, Jasadil Wahid, saling untuk sehat semua, saling berbagi kesehatan, informasi untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.